Silakan bikin doa. Selamat kamu sebelum kita membaca doa ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa buat anak-anak kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang masuk kali ini? Ada. Berapa anak yang tidak lagi berdoa kali ini? Bakal siapa yang akan masuk? Dua. Kedua. Masuk seperti yang kemarin itu? Oke, kemudian lagi ini. Adi Bayu. Adi Bayu. Tiga. Siapa saja? Adi Bayu gitu. Adi apa pertanyaannya? Adi. Adi apa pertanyaannya? Adi. Terus? Bayu. Adi. Tino? Tino apa? Ya. Gimana kabarnya, sehat? Siap ya untuk belajar hari ini? Siap ya? Jadi kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang perpindahan kalor, hari ini kita akan membahas tentang asas break. Ya. Ini adalah pembahasan kita untuk asas break seperti yang sudah ibu kirim untuk bahan ajarnya kalian. Ini sudah kalian pelajari. Dimana tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, ya, melalui pembelajaran PBL, ya, melalui pembelajaran PBL kalian mampu atau bisa menghitung besar semua ketimbangan ketika terdapat dua atau lebih zat yang disebut. Kemudian tujuan yang kedua adalah melalui kegiatan pembelajaran model PBL kalian sekali diharapkan mampu memberikan contoh peristiwa asas break dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang kita bahas apa toh asas break itu? Apa asas break itu? Asas break? Apa break itu? Asas break menyatakan kalau yang dilepaskan sama dengan kalau yang diterima. Kalau yang dilepaskan sama dengan kalau yang diterima. Ada yang lain, pendapat yang lain? Apa yang dimaksud dengan asas break? Yang lainnya? Apa tuh asas break itu? Ada yang bisa kasih masukan ke yang lain? Asas break? Asas break? Adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang ditemukan oleh Joseph Black. Asas ini menjabarkan jika dua buah benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan, benda yang panas diberi kalau pada benda yang dingin sehingga suhu akhirnya sama. Oke, jadi jelas itu ada. Apabila dua buah benda yang mempunyai suhu yang berbeda kemudian dicampur, ya, maka benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor, sehingga suhu benda akan turun dan dia akan menerima kalor. Akan menerima kalor sehingga suhunya bisa naik sampai terjadinya keseimbangan termal. Ya, itu yang disebut asas break. Kemudian ini ada pernyataan. Ketika ingin memasak sosis, ya, dan ternyata sosis yang awalnya disimpan di freezer masih dalam keadaan beku dan saling menempel. Menurut kalian bagaimana cara agar sosis tersebut bisa cepat lepas dan bisa segera dimasak? Bagaimana caranya? Direndam dengan air panas. Ya, itu adalah salah satu peristiwa atau contoh dari kenapa demikian? Kenapa bisa demikian? Kenapa bisa demikian coba? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Yo tadi di awal sudah bahas tuh, adanya campuran buah-buah suhu. Ya. Ini sudah dikatakan soal meta. Kita sudah minggu meta. Apa sih yang dimaksud dengan asas break? Perbedaan kalau Karena adanya apa? Dari apa namanya sosis dari freezer, ya, sosis dari freezer itu kan dingin ya. Maka kadang bisa apa namanya membeku, empal jadi satu. Nah, dengan makan masak, tentunya untuk mengasnya susah. Nah, caranya dengan membeli atau memasukkan sosis tersebut ke dalam air panas, air hangat begitu. Nah, kemudian dengan begitu sosis tersebut bisa dilepas dan dimasak. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena adanya perbedaan kalor. Yang lainnya Adanya pelepasan kalor dari air panas ke air putih. Adanya kalor dari air panas. Ya, adanya pelepasan kalor dari air panas ke air dingin yang menyerap kalor. Oke, untuk asas break itu penerapan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ada gambar seperti itu, di mana ada dua buah air ya, di situ air panas, air dingin dicampur menjadi satu, sehingga suhunya akan berubah. Campuran dua buah air tersebut akan menimbulkan atau akan menyebabkan terjadinya suhu baru. Ya, secara umum asas break itu ditulis atau dirumuskan dengan pasangan Q lepas sama dengan Q diterima, atau bisa dituliskan N1 T1 dikali dengan delta T sama dengan N2 T2 dikali dengan delta T2 ya. Kemudian untuk penerapannya di sini ada melalui simpel di situ ya. M1 itu adalah massa benda bersuhu tinggi ya. Kemudian M2 itu massa benda bersuhu rendah. Kemudian yang ada dari situ adalah T ya, kalau jenis air, kalau jenis minyak itu berbeda-beda. Ya, jadi T itu bukan hanya awan jenis. Kemudian T itu untuk T1 yaitu suhu benda
suhu tinggi atau pada benda yang bersuhu tinggi T1. Kemudian T2 itu adalah benda yang bersuhu rendah. Kemudian TC itu adalah suhu akhir atau suhu campuran. Jadi dua suhu yang berbeda. Ini adalah contohnya. Contoh untuk menyelesaikan apabila Anda soal tentang pembahasan tentang kalor atau asas Brand. Ya. Di situ Ibu bacakan air berdasarkan 200 gram bersuhu 30 derajat Celcius dicampur dengan air mendidih bersama 100 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius. Kalau jenis air itu sama dengan 1 kalori gram derajat Celcius. Suhu air campuran pada saat keseimbangan adalah ini yang dinamanya ternyata suhu campurannya, ya, suhu campuran. Dan nanti Ibu juga akan meminta kalian untuk melakukan praktikum yang berhubungan dengan asas Brand, karena kalian akan menerima ide dan Ibu pada saat itu sudah dalam keterangan kerjanya, ya, dalam kerjanya bagaimana suatu suhu campuran ternyata di itu. Ya, jadi sekarang kita kalian untuk bergabung bersama dengan kelompok masing-masing, kalau sudah ada pada kelompok masing-masing, Ibu akan menentukan tentang idenya. Jika berada di kelompok masing-masing, ya, ada berapa kelompok? Kelompok pertama yang mana? Kelompok 1? 1, kelompok 2? Kelompok 8, kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? 2 orang? Yang lain sudah masuk? Tadi beli baru. Siapa ya? Siapa berdua ya? Silakan kita makan dulunya. Itu sudah segera. Nah, pada era B, mungkin kalian diminta untuk melakukan praktikum dengan bahan dan alat yang sudah ada di hadapan kalian. Ya, silakan ada satunya. Kalian bisa untuk bersama dengan kelompok untuk menyelesaikan masalah yang ada pada era B. Maka tulis saja nomor kopi yang ada berarti ya dia tidak ikut yang ada. Kalau sudah, silakan dipakai atau yang namanya. Apakah teman-teman di sini juga? Ada bahan sudah tersedia? Ya. Ada bahan sudah tersedia. Kemudian cara kerjanya, oke, di sini kita masukkan. Oh ya, airnya bisa dijual, airnya silakan dibuka sendiri. Kalian mau pakai ukuran berapa dari 10-an? Karena kita pakai ruangan terbuka, kemudian alat dan bahan juga terbuka, maka 10 tersebut tercampur dengan 10 ruang, sehingga akan mudah sekali untuk mendapatkan kesulitan. Bagaimana matematika? Terima. Bisa diterima? Karena sesi tanya jawab selesai, sudah ada soal. Oke, jadi yang terakhir bagaimana tadi pembuktiannya kelompok 1? Nah, gimana pembuktiannya kalian dapat? Hasilnya sama kan? Hasilnya sama. Jadi antara praktikum dengan kehidupan tadi hasilnya sama ya? Perlu dituliskan juga untuk hasilnya, karena kelompok 1 sudah mendapatkan hasil yang sama. Cara menyelesaikannya sudah ngerti ya? Sudah paham ya? Nah, berarti sudah perlu hadir untuk dituliskan. Luar biasa untuk kelompok 1. Kasih tenang kelompok 1. Baik untuk kelompok 1. Cukup sekian untuk kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kesimpulan, silakan satu orang untuk membacakan kesimpulan dari hasil praktikum yang sudah dilakukan. Adanya perbedaan hasil di antara kalian tadi, ada yang hasilnya sama, ada yang hasilnya berbeda. Silakan. Kesimpulannya bisa dibacakan. Gigin, silakan bacakan kesimpulanmu. Silakan. Satu orang untuk membacakan hasil kesimpulannya ke depan. Setelah itu kita akan lanjut ke evaluasi. Silakan bacakan kesimpulannya. Apa kesimpulan yang kamu dapat dari percobaanmu? Ayo, kesimpulan hasilnya kepada kesimpulan. Sekarang sudah melakukan percobaan, masa tidak ada kesimpulan yang kalian peroleh dari percobaan kalian?
Silakan. Ya. Tidak harus kelompok 3 siapapun kelompok manapun boleh masih sudah membacakan hasil kesimpulannya. Silakan. Tidak harus dari kelompok 3 atau kelompok berapa yang sudah selesai untuk menulis kesimpulannya, silakan bacakan kesimpulannya. Ayo, Fir, gimana sih kesimpulannya? Sebelum aku jadi memberikan kesimpulan. Dari Saya di sini dari kelompok 3 ingin membacakan kesimpulan. Air dingin yang dicampurkan dengan air panas akan mengubah air menjadi hangat. Karena zat yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh zat yang bersuhu rendah, sehingga berlaku hukum kekalahan energi. Kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Terima kasih dari saya. Terima kasih untuk waktunya ini ya. Jadi semuanya bahwasanya kalor yang dilepas itu pasti hasilnya akan dengan kalor yang diterima. Tuh, itu sesuai dengan permintaan dari pasang blend. Oke, untuk sekarang Ibu akan minta realisasi di kalian. Silakan dibuka KPD-nya. Sekarang buka untuk KP-nya. Buat akan kirimkan yang kerjakan. Kopinya berapa ya? Iya. Terus soal ya. Kasih waktu untuk menyelesaikan soal yang menit. Ya. Silakan buka di katanya. Silakan kerjakan soalnya masing-masing ya, tidak perlu melihat kawannya. Kerjakan masing-masing. Berarti sampai 11 lewat 10. Hah? Ya. Menyambung dengan orang.
Oh, iya. Satu menit lagi. Jangan diri ya. Sudah? Oke, cukup ya. Terima kasih untuk belajar hari ini. Alhamdulillah kita lewati ya. Bagaimana perasaan kalian? Senang, bagaimana? Senang. Dan ini kita pembelajaran di dalam lagi akan berlangsung dan ketika PPT bagi kalian yang pelajaran yang biasa kita lakukan. Jadi, kenapa kalau melakukan langsung ya? Oke, untuk pertemuan kali ini ya, kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Dan untuk minggu depan, mungkin bakal mengulas sedikit tentang materi yang sudah kita bahas karena sebentar lagi kita masuk semester. Ya, kali ini kan sampai di sini. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti ke kelas.